يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para bapak dan ibu, adik sekalian, jamaah salat subuh dan dilanjutkan jamaah tafsir tadabbur Al-Quran yang mudah-mudahan senantiasa Allah melimpahkan karunia kepada kita berupa rahmat, taufik dan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Dengan rahmat kita menikmati hidup sejak usia yang panjang, detik ini kita masih hidup, juga kesehatan, juga ilmu, juga rezeki, juga kebahagiaan keluarga, itu rahmat. Rahmat itu banyak sekali, ilmu yang bermanfaat. Dengan taufik kita ditakdirkan Allah menikmati ibadah, termasuk kita kebiasaan pada Ahad pagi ini tanpa bisikan taufik itu tidak mungkin, sehingga kita menikmati ibadah. Itu taufik, namanya taufik. Dengan hidayah kita ditunjukkan, dipilih dan dipilahkan Allah di jalan yang benar. 24 jam itu kan ada berapa menit, berapa detik itu. Waktu-waktu kita dipilihkan Allah di jalan yang benar. Pagi hari ini kita salat subuh berjamaah dan melanjutkan dengan kebiasaan kita tadabbur Al-Quran. Kita syukuri rahmat, taufik, hidayah tersebut dengan membaca hamdalah 3 kali. Monggo. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita mohonkan semoga Allah limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabat, para pengikut tabi'in ya. Pengikut sudah pengikut, tabi'in, terus pengikut sampai hari kiamat. Kita ini berharap-harap, memohon, merindukan semoga besok kita memperoleh syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita besok memperoleh syafaatnya Rasulullah. Syafaat Rasul itu sejak ini, Bu. Besok di alam mahsyar, alam kebangkitan, alam mahsyar, alam berkumpul seluruh manusia, jin, setan, hewan kumpul sejak Adam sampai hari kiamat kumpul. Ya, suasananya beda. Panas, terik, keringat sampai ke mulut ya, batas mulut. Itu kita lamanya 50.000 tahun. Lantas kita bingung mohon syafaat. Minta syafaat pada Nabi Adam, menolak, nggak mampu. Idris nggak mampu, Nuh nggak mampu, Ibrahim nggak mampu, Sulaiman nggak, sampai Nabi Isa nggak mampu. Akhirnya Nabi Muhammad, namanya Syafaatul Uzma. Besok ada syafaat. Jadi
kita udah pengen dan dihisab, berdesakan kayak Bapak Ibu tidak haji di mana, di Arafah itu loh, maksudnya aduh pengen dan numpak bis, pengen dan pelaku pindah ke Musdalifah, kita yang minta dihisab. Ya Allah, sudah 50 tahun panasnya seperti, ya Allah, minta tolong kepada siapa? Dan akhirnya Rasul tampil itu, namanya syafaatul uzma. Baru proses hisab. Hisab ini penjelasan panjang. Baru hisab mizan, okay. Baru mizan nanti apa nih? Sirat, kanjeng Nabi tampil nih, memberikan syafaat ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Ketika ada umatnya yang menyeberangi sirat itu apa? Umatku, tolong ya Allah, umatku, umatku. Tampil di Nabi syafaat. Begitu ya. Bahkan saya nanti di kantorah, apa kantorah itu? Itu wis lulus dari sirat muslim dan muslim, pertanggungjawaban amal muslim dan muslim, okay, agar amalnya bersih itu. Dengan dosa-dosa hati itu, dosa hibah, fitnah. Jadi yang menghibah apa dosanya dikayak sing dihibah, pahalanya apa diambil, saya ulangi, yang menghibah pahalanya diberikan yang dihibah, dan ditukar dosanya yang menghibah diberikan yang menghibah. Itu kantor kanjeng Nabi tampil ya, mendoakan ummati, ummati, ummati. Maka syafaat itu penting ya. Semoga kita memperoleh syafaat Rasulullah. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu syafaat. Nah, mari kita lanjutkan taklim kita, dirasah kita, tadabbur kita. Dan yakini Bapak Ibu, malaikat ada di sekitar kita. Tadabbur itu ditunggui oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat pagi ini yang tadi malam jaga malam, ganti malaikat siang nih. Baru subuh tadi diganti malaikat siang. Nanti asar gantian, yang siang ganti yang malam gitu. Ini ganti shift malaikat apa subuh, bersama subuh gantian, yang malam gantian, menyaksikan kita ini. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin wa'lamu anna fikum Rasulullahi lau yuti'ukum
fi katsirin minal amri la anittum walakinna Allaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyana ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'matan wallahu alimun hakim. Sama-sama. Berapa? Oke, monggo. Sama-sama nggih. Agak lambat nggih, monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin wa'lamu anna fikum rasulallahi law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinna Allaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyana ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Sadaqallahul azim. Ya ayyuhalladzina amanu wong akeh kang padha iman, wahai orang-orang yang beriman. In ja'akum, apabila datang kepada kalian fasiqun, orang-orang fasik. Fasik itu apa? Al-fisqu wal khuruju minat ta'ah. Orang-orang yang keluar dari taat. Orang fasik itu ya sholat, ya puasa, ya zakat, ya haji. Mulai di sini inja'akum fasikun, bukan inja'akum kadibun,
bukan in ja'akum kafirun, bukan in ja'akum munafikun, bukan in ja'akum musyrikun, tapi in ja'akum fasikun. Ya kita ya beriman, ya sholat, ya puasa, zakat. Jika datang kepadamu orang-orang yang fasik. Siapa tuh? Orang yang keluar dari taat. Orang yang keluar dari taat. Orang yang sedang tidak taat. Karena taat itu bisa naik, bisa turun. Binabain, membawa suatu kabar, membawa berita, nabain, fatabayyanu, maka hendaklah kalian tabayun dulu. Nek eneng kabar, apapun kabar, karena ini terkadang taat naik turun, kabar apapun itu tabayun dulu. Apa tabayun itu? Tabayun, periksa dulu, cek dulu, klarifikasi dulu, konfirmasi dulu. Oke. Sebab berita 24 jam itu terkadang keimanan manusia beda. Belum tentu kabarnya benar. Apalagi medsos, HP, wah ngeri. Dunia ini gak Masya Allah. Cek dulu kebenarannya. Fatabayyanu antusibu, maka antusibu, maka ini baran ada yaitu fi'il mudhari' Mas, tusibu, agar kamu tidak agar kalian tidak tusibu, maka memusibai, menjatuhkan musibah, mencelakakan, agar kamu tidak menjatuhkan musibah, tidak memusibai, tidak mencelakakan kauman, kaum manusia, umat, kelompok umat manusia. Karena berita tadi diterima satu, lempar, akhirnya kaum umat yang menerima, merembet, apalagi rasa ini tabiat cat udah ribuan, jutaan kaum, agar kamu tidak menjatuhkan musibah, mencelakai kaum bijahalatin, dengan bodoh, tanpa ilmu, tanpa kebenaran, dengan ceroboh, agar kalian tidak menjatuhi, tidak menimpakan, mencelakakan kaum dengan ceroboh. Fatusbihu, maka kamu nanti akan merasakan fatusbihu, akan datang di waktu subuh, waktu paginya, ala ma fa'altum, atas apa yang kalian kerjakan itu, nadimin, kalian pada menyesal. Jebule sing tak beritaku salah, tak share kaya tak terus ke, beritanya jebule berita dosa. Nadimin, menyesal. Malah fatus bihu, kalimat sobaha, ya, yusbihu, sore berbuat, subuhnya merasa menyesal. Wa'lamu, dan ketahuilah, anna fikum, sesungguhnya ada di dalam diri kamu itu Rasulullah, ada di sekitar kamu, dalam diri kamu Rasulullah, ada Rasulullah, Rasul. Kala itu ada Rasul sungguh. Kita ada sunnahnya Rasul sekarang. Kala itu ada Rasul beneran waktu itu. Ana Rasul loh, begini. Melayu ning Rasul. Saiki Rasul sudah meninggal. Ada hadis, ada sunnah, ada Rasul sekarang. Walaupun Rasul meninggal, sunnahnya ada, Al-Qur'annya yang dibawa ada. Kenapa kamu kok tidak berujuk pada yang dibawa Rasul, Quran dan sunnah itu? Kan kata. Rasulullah. Lau yuti'ukum, lau, kalau sekiranya yuti'ukum, Rasul itu mengikuti kalian, gampang menerima kabar, mudah menerima kabar waktu itu, ya,
langsung percaya mudah saja. Minal amri monggo, atas berbagai perkara la'anitum monggo, pasti akan menyusahkan kamu. Dan ini kita kalau juga bagi-bagi waktu masalah ini sisa nanti kalau terkadang ngajeng ngerampungke nanti tahu-tahu materinya kurang. Ini tentang materi nanti ayatnya nggak sampai. Ini anu di saat teta ini kita nggak kuliah ini, nggak kuliah, orang ngejar semester, orang ngejar nilai ini, kita untuk diamalkan. Jadi saat teta ini rampung separuh ya separuh gitu gitu. Terus kita kan butuh kuliah nih, orang ngejar SKS nih. Terus orang tes, jadi itu diamalkan. Gitu. Niki panjang, asbabun nuzul ngeten, kasar nyambung nih loh, kan gampang nyambung. Tetes hadis niki, hadis ayat niki dilatar belakangi, ibu nggih, hadis saking Imam Ahmad. Wa qad dzakara katsirun minal mufassirina inna hadhil ayata nazalat fil Walid ibnu Uqbah ibnu Abi Mu'aid khina ba'athallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sadaqati Banil Mustalik wa qad ruya dzalika min turukin wa min ahsaniha ma rawahu Imam Ahmad fi musnadi fi riwayatin Malik ibnil Mustalik wahwa al Harith ibnu Abi Dirar walidi Juwairiyata bintil Haris ummul mukminina radhiyallahu anha. Kata Bu, dados wonten sebabipun bahwa pernah terjadi di saat itu ada di suatu kelompok kampung namanya Bani Mustalik, monggo Bu. Bani Mustalik. Bani Mustalik niku kepala sukunya dulu masih suku-suku. Masih kepala kelompoknya namanya yaitu Al Haris ya, Haris monggo. Bin Abi Dirar Al-Khuzai. Tetes Bani Mustalik ini wonten kepalanya suku namanya Haris bin Abi Dirar Al-Khuzai. Oke, Ibu. Nah ini adalah walidi Juwairiyata. Dia orang tuanya Juwairiyah, istri Rasulullah yang keenam. Ya. Jadi istri Rasul kan kemarin sama dipahami ya. Rasul menikah banyak itu bukan karena nafsu, betul. Yang keenam Juwairiyah. Ini orang tuanya siapa? Juwairiyah. Waktu itu belum Islam, Ibu, belum Islam. Tapi satu saat Rasul datang ke kampung itu Bani Mustalik. Di saat ketemu dengan Al Haris ibnu Dirar, Rasul mengajak ke Islam. Baik Al Haris, ayo masuk Islam, ikuti aku. Kemudian Haris mau syahadat, masuk Islam. Setelah Islam dia ngikuti rukun Islam, ya sholat, ya puasa, ya zakat. Akhirnya tibalah akhir tahun untuk mengumpulkan zakat. Jadi apa namanya? Tibalah waktu untuk mengumpulkan zakat. Haris niki Bani Mustalik dikumpulkan. Kita ada Islam, kita harus sholat, zakat, puasa, zakat, sedekah. Nah ini ayo zakatnya sudah dikumpulke. Kanjeng Nabi sudah hentikan. Terus langsung ya Rasul siap, saya kumpulkan zakat, semuanya saya kumpulkan zakat. Rasul nanti utusan saja untuk datang ke sini, tak kumpulke utusan saja. Wes dikumpulke, akhirnya apa? Rasul mengutus orang namanya Walid bin Uqbah,
Walid bin Uqbah. Oke. Saged paham lho. Kampung Bani Mustalik disadarke mlebu Islam. Kepalane pimpinan kampung namanya Pak Haris, ya. Nah itu mlebu Islam, lakon Islam, tibalah saatnya untuk zakat. Haris wis ngumpulke, lajeng matur Rasul, mun utusan sinten suruh sini. Rasul ngutus Walid bin Uqbah, Walid bin Uqbah. Walid akhirnya apa? Walid di Madinah. Oke. Nah, kampungnya Bani Mustalik ini apa? Itu jadi dari Madinah 300-an kilometer. Jadi ujung barat daya. Mriko. Oke, ngoten cedhak meh pantai. Dekat pantai. Oke. Pantai Laut Merah. Agak jauh, ngoten. Ngoten. Nah, terus setelah itu apa niku? Walid bin Uqbah diutus dari Madinah. Walid, ya, kowe ning kono ning gone Pak Haris kono, Bani Mustalik, ambil zakat yang dikumpulkan oleh Pak Haris, dikumpulkan oleh Pak Haris. Oke. Lah akhirnya nggih siap Rasul ke kampung Bani Mustalik yang pinggir pantai tadi. Akhirnya di tengah jalan Walid niku keder, grogi. Kenapa? Melihat apa? Kelompok orang-orang yang sudah Islam itu kumpul di bawah pimpinan Al Haris, Dobaris kumpul. Ning malah Walid wedi gitu loh. Wah, coba tuh kabeh. Langsung balik itu. Lari, akhir matane aku, balik lari terus apa? Ke Madinah lagi. Ya Rasul, wah saya nggak berani. Kenapa? Itu malah Pak Haris itu nggak mau mengambil apa, nggak mau memungut zakat, malah berkumpul sama dibunuh ya Rasul. Betul. Lo tenane, betul. Sama dibunuh ya Rasul. Sakit paham mriki, nggih. Loh, Walid niki urung tekan gone balik GR dhewe wedi dikira arep mateni, padahal lek kumpul ki apa? Arep menyambut gitu loh. Balik langsung ketemu Kanjeng Nabi. Ya Rasul, kalau betul pantun Rasul, saya nggak berani, malah itu mereka nggak memungut zakat, malah sama dibunuh nih, kami sama dibunuh. Lo tenang nih, sungguh, betul. Lah Rasul nggak langsung percaya, oke? Rasul nggak langsung percaya. Rasul mengutus Khalid bin Walid, mengapa? Khalid bin Walid. Nah, niki sepupunya Umar bin Khattab. Tadi kan Walid, ini Khalid nggih. Mau Walid, niki Khalid. Walid monggo. Walid sing diutus. Sing utus mau sing wedi mau. Sani Rasul ngutus Khalid bin Walid monggo. Wis Khalid, saiki kena. Kowe anu cek. Kamu cek dulu. Kalau ke sana ke kampung Bani Mustalik, benar enggak? Khalid bin Walid naik kuda waktu itu jalan plok sampai meh pinggir pantai. Loh, sampai di sana wong do kumpul, do salat, do ndonga, nunggu kedatangan utusan Rasul, do adzan. Semakin dekat, loh malah do jamaah, do zikir. Semakin dekat, loh Assalamualaikum, loh ini berarti beda yang diomongke Walid tadi. Loh, jaran mata ini, do jamaah, do sholat, do zikir, do adzan ini, didekati malah barang-barangnya ada di samping masjid. Beras ya, kurma macam-macam jadi dipakai, betul loh. Lah akhirnya apa? Khalid bin Walid datang mendekati, ketemu Haris. Loh, tadi katanya Walid utusan Kanjeng Nabi sampai ke sini. Enggak ada sini, satu nunggu lama nggak ada yang ke sini, tak tinggal sholat, tinggal jamaah, tinggal zikir, belum datang kok malah gimana gitu loh. Betul. Yaudah, kalau gitu kita langsung aja bersama-sama menghadap Rasul. Akhirnya apa? Pak Haris, kalih rombongan barang-barang zakat dibawa ke Madinah menghadap Rasul.
Di tengah jalan ditanyai, loh, iki Haris iki, apa benar kamu akan membunuh Walid tadi, Walid bin Uqbah tadi? Lo piye toh? Tung tak tunggu lama teko-teko malah aku jaran arep mateni. Piye toh iki? Saya enggak gitu. Dah kita menghadap Rasul saja. Akhirnya menghadap Rasul. Rasul pun hampir percaya. Ya Haris, benarkah kamu tidak memungut zakat, tidak melaksanakan perintahku, perintah Rasul, dan kalian akan membunuh utusanku? Allah, ya Allah, wallahi wa rasulihi, demi Allah, demi yang mengangkat engkau sebagai Rasul. Boten Kanjeng Nabi, boten Rasul, malah kalau nunggu nggak datang-datang. Demi Allah, ini saya bawakan semuanya ini. Saya bawakan semua ini, harta-harta jauh-jauh kita bawa ke sini, naik onta macam-macam, datang ke sini. Barang-barang sampai ke sini. Lah turunlah ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang beriman, nek ana kabar kuwi aja langsung percaya. Ya, dicek sih, diklarifikasi, dikonfirmasi, ditabayun dulu. Oke, digenahke pita. Aja gampang percaya. Suara apa nih saiki diguna HP iki, aja mudah percaya. Dicek dulu, aja langsung diteruske, dicek dulu benar salahnya. Betul nggih? Pak betul Bu, aja gampang percaya. Contoh Kanjeng Nabi. Nah, akhirnya apa? Hikmah dari itulah. Semuanya ada hikmahnya. Itu kan Haris difitnah niku. Haris kan difitnah karo Walid toh, gitu. Diarani meh mateni gitu. Tapi hikmahnya apa? Setelah Haris sampai kepada Rasulullah, itu ternyata apa? Putrinya juga ikut membawa barang-barang, membawa beras, apa namanya? Membawa apa ya? Barang-barang zakat itu putrinya namanya Juwairiyah. Nah, Juwairiyah. Nah, Juwairiyah niki janda Bu, janda. Ini di kampungnya kalau diincip, engko nak wong tuane mati tak dadekke budak seks. Janda itu, angger janda itu apa? Salome, apa sini? Apa sini? Pelacur, Itu cerita ini nak mboten. Juara mboten purun wangsul, gak mau pulang ke Bani Mustalik. Pengen minta izin hidup di Madinah. Ditanya kenapa, kondisi kampungnya seperti itu, wedi kena dadake itu. Akhirnya apa? Juwariyah malah turun ayat Allah, Rasul apa disuruh menikahi Juwariyah sebagai istrinya. Maka Pak Haris tadi yang difitnah jadi mertuanya, Juwariyah anaknya jadi apa? Istrinya, Masya Allah. Dan ketika itu orang yang datang tadi ada seratusan kabilah itu langsung semuanya bersyahadat. Suku-suku itu orang yang perubahan Islam yang paling banyak ya, Juwariyah itu. Langsung suku-sukunya sadar kabeh, Pak Haris sadar itu hikmahnya. Jadi ternyata nyun sewu, kalau kita sedang membawa berita dicek dulu. Kalau pas entok diberitai yang tidak baik ya sabar, terkadang ada fitnahnya. Mungkin dikatakan Pak Giman ini nyolong sandal, sakit hati, ini nak sabar, terkadang ada hikmahnya. Ibu, Pak Kai maling, sakit rasanya, ini nak sabar ada hikmahnya. Haris tadi sabar ada hikmahnya, Pak. Betul Bu. Yang entok berita dicek dulu, Pak betul Bu. Siapa namanya? Haris dan Juwariyah. Juwariyah binti Haris itu istri Rasul. Paham benar Bu? Nah Juwariyah itu apa Bu? Kenapa disuruh nikahi? Allah memerintahkan menikah Juwariyah. Ahli ibadah, ahli zikir Bu. Ahli zikir Bu. Nak zikir itu teng masjid itu subuh sampai zuhur ralan-ralan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, subhanallah wa bihamdihi. Subuh sampai zuhur ralan-ralan. Akhirnya apa? Rasul tahu kamu zikir kok dari pagi sampai siang. Kan udah jadi istrinya gitu. Kan udah jadi istrinya. Kamu kok zikir dari pagi sampai siang? Ya Rasulullah, ini yang saya pahami, yang saya tahu ini.
Ya suamiku, ya Rasul, ini tak kasih zikir pendek, dan zikir itu mengalahkan zikir pagimu sampai siang. Tak kasih zikir pendek. Kamu amalkan zikir ini mengalahkan zikir dari pagi selama subuh ngasih sampai siang. Kalah teman zikirnya. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridho nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Ada di buku kecilnya tuh. Oke, gimana? Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridho nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridho nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Ini zikir pagi petang kan maus nih Pak. Itu ngalahke zikir dari pagi sampai ini. Coba kita lihat maknanya. Itu ajaran Rasul langsung pada Juwariyah gitu. Amal lagi. Napa nih buatan? Subhanallah wa bihamdih. Ya Allah, Maha Suci Engkau, ya Allah, Maha Sempurna Engkau, ya Allah. Engkau Maha Sempurna, Engkau gak cacat, Engkau Maha Sempurna. Wa bihamdih, aku memujimu ya Allah. Subhanallah wa bihamdih. Terus yang kedua, adada khalqih, aku memujimu ya Allah. Catatkanlah pujianku ini bersama-sama seluruh makhlukmu, karena malaikat yang memujimu, hewan-hewan memujimu, pepohonan memujimu, semoga aku ucapanku ini engkau catat bareng-bareng umatmu, makhlukmu yang memujimu ya Allah. Adada khalqih. Coba, ya Allah, semoga pujianku ini kau catat bersama-samanya apa? Dicatat bersama-sama pujiannya malaikat, pujiannya para makhluk semuanya. Adada khalqih. Wa ridho nafsih ya Allah, semoga pujian kau apa? Aku mohon surgamu, ridho aku minta surga dulu ya Allah, ridhomu ya Allah, aku butuh surgamu ya Allah, dah surga aja ya Allah, surga sae. Ibu, wa ridho nafsih, surga sae betul apa? Jadi subhanallah wa bihamdih, ya Allah Engkau Maha Sempurna, aku memujimu, Engkau kesempurnaanmu ya Allah. Adada khalqih, ya Allah, pujian hamba ini kau catatlah bersama-sama pujian semuanya para makhluk, termasuk malaikat semuanya, pohonan bareng-bareng memuji. Oke, wa ridho nafsih ya Allah, ridhoi pujian hamba ini ya Allah, aku mohon surgamu, ridhoi hamba di surgamu, ridhoi hamba di surgamu. Pun betul. Oke, paham? Terus wazinata arsyih, ya Allah, mudah-mudahan pujianku ini ada sampai ke hiasan indahnya arsy-Mu ya Allah, mantul sampai ke hadapan ya Allah, dan Kau ridho menerima pujian hamba. Terus wa midada kalimatih, mudah-mudahan pujian hamba ini Kau catat sebagai kalimat pujian padamu yang tak terhingga. Kalimat pujian satu tapi nilainya tak terhingga. Satu pujian nilainya tak terhingga. Pagi sore, subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridho nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimat. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridho nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridho nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Terima kasih Pak Nur nih. Pak Nur, Pak Farno gitu. Masya Allah. Itu caranya zikir pagi, petang. Ayo, teng mriki nih. Juwairiyah. Lanjut ya. Oke. Terus lah tafsiripun ya'muru ta'ala bitasabbuti fi khabaril fasiqi liyuhtaqa lahu li alla yahkuma bi qawlihi fayakuna fi nafsil amri
kadziban au mukhtian fayakunal hakimu biqaulihi qad tafa wara'ahu wa qad nahallahu azza wa jalla an ittiba'i sabilil mufsidin. Iku tafsirnya. Ya'muru ta'ala, Allah memerintahkan kepada kita orang-orang yang beriman ini. Karena tadi kan ayat pertama ya ayyuhalladzina, tadi kan ayat pertama apa? Ya ayyuhalladzina, yang diperintahkan orang-orang yang beriman. Allah memerintahkan pada orang yang beriman agar bitasabbuti fi khabaril fasiqi, agar memeriksa, ngecek dulu kabar-kabar yang datang dari orang fasik. Orang fasik, kita bisa fasik kula nggih saged jenengan saged Bu. Pas taatnya turun, pas imannya turun, itu kita fasik Bu. Nah pas imannya naik beritanya benar, nah pas imannya turun beritanya salah benar. Periksa dulu beritanya itu, kabar itu diperiksa dulu. Oke, liyuhtatalah, agar kalian berhati-hati tentang itu. Oke, li alla yahkuma biqauli, agar kalian tidak menghukumi dengan kata-kata tadi, kabar tadi. Kenapa? Itu ada fayakuna fi nafsil amri kadziban amuktian, karena perkara-perkaranya tahu bisa saja itu perkaranya benar atau salah, urung karuan benar atau salah. Gitu. Kanjeng Nabi saja pernah dapat berita bohong Bu. Kenapa? Istrinya Aisyah ya, Aisyah yang istri kedua, yang istri ketiga ya, yang apa namanya, putrinya Abu Bakar, itu pernah pada saat dia juga di Bani Mustalik dulu, ikut ke Bani Mustalik, ke kampung yang dekat pantai yang jaraknya dari Madinah kira-kira 300-an kilo. Nah, teng Mekah kan 400 500 kilo. Ini ke sana itu apa? 350 kilo. Aisyah pernah ikut rombongan ke Bani Mustalik. Nah pada saat pulang itu apa? Kan Aisyah kan istri Rasul itu naik onta, dan ontanya dikasih kerodong apa tadi? Kerodong apa tadi? Apa Pak? Tandu ya, tandu ge. Tumpake ning dhuwur anu. Betul apa general kepanasan loh Pak. Namanya apa tuh? Itu di atas apa? Nah kan itu sehingga ditutup, nggak kelihatan. Ontanya jalan, Aisyah ditutupi dengan apa? Apa? Kerodong. Kerodong ini. Saya bayangin kerodong itu di dalam. Ngaten. Tadi buatan ikut jalan, buatan istri Rasul, buatan ditumpake onta di kerodongi. Ngaten. Ikut. Nah setelah pulang dari Bani Mustalik itu, Aisyah itu kan gelangnya nggak ada, perhiasannya nggak ada. Oh, aku mau apa? Wudu, mandi di sana, di sungai kan dekat pantai ya. Nah, kono. Udah pulang, dah malam tuh, rombongan dah pulang. Aisyah mandek, mau mencari gelang kalungnya yang tertinggal di sungai, ya sungai kecil, pinggir pantai. Aisyah turun sendiri, ontanya jalan, kerodongnya tegluk jalan. Orang ngerti oh, Aisyah sudah turun mengambil perhiasan yang tertinggal tadi. Rombongan nggak menyangka, ontanya Aisyah kan tegluk dhuwure ana kerodong. Ini dikira Aisyah itu mboten apa? Dikira Aisyah itu ya di situ, tidak pergi. Berdiri tengah jalan. Aisyah ketinggalan akhirnya. Sendiri, malam lagi Bu. Tertinggal Bu. Rombongan sudah nyampe ke Madinah. Aisyah masih mencari perhiasan yang tertinggal tadi.
Akhirnya ketemu. Lah, ada sahabat namanya Sofwan namanya, Sofwan bin sahabat. Ada Sofwan. Terus Sofwan itu yang melihat loh, kok kayak ngomong itu ada perempuan di sana malam-malam, siapa kayak? Ibu. Masih ada seorang sahabat Sofwan dengan ontanya, kari kok ono perempuan kok malam-malam di pinggir pantai, siapa itu? Didekati ternyata apa? Aisyah ummu mukminin garwa Kanjeng Nabi. Masya Allah, ada apa? Aku mencari perhiasan, ketemu akhirnya, ketemu, terus akhirnya apa? Aisyah dinaikkan di ontanya siapa? Sofwan tadi, ibu, ditutupi ya biar dihijabi gitu biar dan Sofwan nuntun ontanya, yang suruh naik Aisyah, dan itu keterangan besok ada ayatnya nanti, dan talinya itu jaraknya itu panjang kira-kira sampai 5 meteran ya. 5 meteran berarti ya, talinya tadi betul pendek Pak, ini 6 meter ini itu 6 meter tuh 5 meteran, jadi jaraknya Sofwan dengan Salta jauh, tuntun deglok atasnya Aisyah sampai di Madinah dah siang lah, ketemu tukang fitnah namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, tukang penyebar bom kuwi. Iki koncone lainnya dah sampai di Madinah, iki ana loro, Sofwan nuntun Aisyah. Iki berarti iki apa iki? Kari dhewe. Kanjeng Nabi sampai mendiamkan 1 bulan, Bu. Enggak dapat wahyu. Itu mulai terjadi luar biasa itu. Suasana umat Islam jadi provokasi luar biasa. Aisyah selingkuh. Kanjeng Nabi kan nunggu wahyu. Aisyah, Masya Allah. Sehingga siapa yang berberita? Abdullah bin Ubay bin Salul, tukang fitnah niku, disebar-sebarkan. Ibu, itu fitnah itu terjadi 1 bulan, sampai Rasul mendiamkan 1 bulan. Akhirnya turun wahyu di surah Nur ayat 11 sampai berapa? 16 ya. Itu ada Nur nanti, surah Nur turun wahyu. Akhirnya Rasul dapat wahyu yang artinya Allah akan membersihkan kamu Aisyah. Jadi ternyata Rasul menanyakan, kalau mau kamu tidak berbuat sesuatu dengan Sofwan itu, Allah akan membersihkan kamu. Turunlah ayat surah Nur, surah Nur ayat 11. Dan itu fitnah terjadi, itu gara-gara berita bohong. Siapa yang menyebarkan berita bohong? Abdullah bin Ubay nyebarke Aisyah selingkuh tanpa diklarifikasi, tanpa dicek, tanpa digenah-genahke. Betul. Jadi sekarang ada berita apa-apa mau gampang percaya, dicek dulu, diperiksa dulu kebenarannya, benar salah, dari mana sumbernya. Nah, tentang agama niki wa'lamu anna fikum Rasulullah, kamu tuh ada Rasul, ada hadis atau sunnah, ada Quran, kembalikan pada Quran dan sunnah, ada enggak dalilnya. Rasul sudah meninggal. Wa'lamu anna fikum Rasulullah, kowe ana Rasul, kembalikan pada Quran dan sunnah, ada enggak dalilnya, ada Qurannya, ada enggak, sunnahnya ada enggak, atau langsung dipercaya gitu loh. Kalau agama ngoten tuh akhirnya terjadi penyesalan. Ini galing Abdullah bin Ubay wong munafik ya ora nyesal, uripe mau mitnai wong ya. Mitnai wong pancen wong munafik ya. Abdullah bin Ubay bin Salul itu namanya. Itu tidak menyesal dia. Tapi berita bohong itu dampaknya luar biasa. Dan kalau kita tuh nyun sewu menyadari hampir kehancuran hidup, entah hancurnya pertemanan, hancurnya rumah tangga,
hancurnya bermasyarakat, hancurnya bernegara, itu jadi akibat berita bohong loh. Marasa ini, telusur nih, berita bohong asalnya. Rumah tangga rusak ya, rumah berita bohong. Pertemanan parah ya, berita bohong. Belum dicek saja loh. Hanya katanya. Atas ya, nak kumpul ngaji, eman-eman ngaji sampai ojo ngasih ngerumpi, ojo ngasih kulak warto, ngudal warto, bahaya bu. Bahaya bu. Apa bahayanya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Ammar rajulu alladzi ataita alaihi yusarsiru sidquhu ila qafahu wa man kharuhu ila qafahu wa ainuhu ila qafahu fa innahu ar-rajulu yahdu min baitihi fayakdzibul kadzbata tabluhul afaqo. Hadis Bukhari, Muslim 1836 nomornya. Jadi Rasul ditunjukkan orang yang disiksa di akhirat, yaitu ada orang yang disiksa apa tuh? Disobek mulutnya bu, disobek mulutnya sampai ke tenggok, disobek oleh malaikat malaikat penjaga jalan, disobek mulutnya sampai ke tenggok. Terus waman kharhu, hidungnya sampai ke tenggok, wa ainuhu ila, dan matanya disobek-sobek sampai tenggok. Tapi mati hidupkan, hidup terus tuh, sobek mati hidupkan lagi, menjerit-jerit selama-lamanya. Jadi merasa disobek mulutnya, sobek hidungnya, sobek matanya sampai ke tenggok. Lantas Rasulullah bertanya, Jibril, itu siapa? Ya Jibril, itu siapa tuh? Kok ada orang yang disobek-sobek mulutnya, ditusuk hidungnya, disobek sampai ke tenggok, matanya disobek-sobek sampai tenggok, selama-lamanya begitu terus sampai kiamat. Siapa itu Jibril? Fa innahu ar-rajulu yahdu min baitihi, yaitu orang-orang yang keluar dari rumahnya, fayakdzibul kadzbata, membawa berita bohong, tabluhul afaqo, dan berita bohong itu sampai ke penjuru, menyebar luas. Jadi kalau ada berita bohong itu, siksanya apa? Itu disobek mulutnya sampai tenggok, hidungnya disobek sampai ke tenggok, matanya sampai ke tenggok, oke? Tenggok begini, sampai itu diceritakan, diperlihatkan oleh Allah ketika Nabi Mi'raj. Nabi bertanya pada Jibril, orang yang menyebarkan berita sampai dan berita mulai menyebar luas, itu siksanya seperti itu. Terus nih, bismillahirrahmanirrahim. Man qala fi mu'minin ma laysa bihi askanahullahu radhatul khabbali hatta yahruja mimma qala. Katakan Bu. Man, barang siapa saja qala, yang mengatakan kepada orang beriman, mengatakan sesuatu malaisafi yang tidak ada kenyataannya. Siapa saja yang mengatakan sesuatu yang tidak ada faktanya, maka askanahullahu, Allah akan menempatkan nanti di neraka, menunggu neraka itu radhatul khabbal, menempatkan namanya radhah, maka khabbal, radhatul, maka khabbal, Allah akan menempatkan di radhatul khabbal. Apa itu? Yaitu lumpur panas, lumpur panas, dimasukkan di lumpur panas di situ. Dan lumpur panas terdiri apa? Dari nanah dan darahnya para orang jahanam. Hatta yahruju mimma qala, sampai keluarnya itu apa? Kalau sudah ketemu orang yang dikatakan tadi memaafkan. Jadi misalkan kalau ngarani sinten nggih, ngarani Pak. Kalau Pak ngarani Pak Tris sing ora bener nggih.
Pak terus ngene-ngene gitu. Lah kula nu diblusukke tenggen lumpur napa? Lumpur neraka panas. Ya dilumpuri darah dan nanahnya neraka. Lah dientaske kalau saya ketemu dengan Pak Tris di akhirat itu ketemu, saya dimaafkan. Pripun niku? Padahal Pak Tris jadi surga. Pripun niku? Jadi kalau ngelelek Pak Tris, kalau mau memfitnah Pak Tris, berita yang jelek ya dan menyebar apa? Kalau dihukum diblusukke di tanah lumpur, namanya radghatul khabbal namanya. Radghatul mriku. Terus masih dikucuri nanah dan darah dari siksaan para penghuni neraka itu jahanam. Kula baru ditase nak ketemu Pak Tris teng mriku. Kalau Pak Tris memaafkan. Pripun niku? Jadi berita kata nggih, ngaji ape-ape ampun ngrumpi, aja ngondo wong, aja fitnah wong, bahaya, nggih, bahaya, Bu. Karena bahaya beritanya menyebar sampai ke sana kemari. Bahaya. Jangan ngaji ape-ape, ning mitnahe ngrumpinya itu hati-hati. Kumpul warga bagus, aja ngumpul-kumpul sing ngoten niku. Jangan. Hati-hati. Berita itu dicek dulu, jangan disebarkan dulu. Paham betul, Bu? Paham. Kowe ngono Mas kumpul-kumpul tahu-tahu hati-hati delek iki. Nah, itulah nanti Bu, orang beriman ada ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Maka sarang-sarang kita baca. Walakinnallaha maka walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Niki Bu niki kamu tuh apa? Akan tetapi Allah sudah menanamkan rasa cintamu kepada iman. Allah sudah menancapkan iman dalam hatimu, cinta kepada ibadah, cinta pada sholat, cinta pada ngaji, cinta pada Quran. Wis seneng ibadah itu dari Allah loh. Cinta Quran, cinta ibadah, cinta sholat sunat, sholat wajib, seneng poso. Kuwi iman iki saka Allah loh. Itu Allah menancapkan habbaba ilaikumul imana. Allah menancapkan iman ning dadamu. Loh, iman. Wis ditancapkan iman seperti itu. Ditancapkan. Bu. Dan termasuk orang yang habbaba ilaikum, ditancapkan keimanan di dalam dada. Itu yang nancapkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Terus wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah menjadikan indah dalam hatimu. Ngibadah terasa indah. Itu juga iman yang ngasih Allah. Dan kamu telah diberi perasaan apa tuh? Wa karroha ilaikumul kufra, kamu benci kekafiran, kamu benci kefasikan, kamu benci kemaksiatan. Jadi yang kita sudah diberi, Bu, diberi rasa ini, diberi iman, ditancapkan iman dan indah ibadah, eneng wong ngrupi benci, Bu. Jadi nak jenengan ana wong ngrupi benci, itu tandanya jenengan wa karroha ilaikumul kufra. Jangan dikasih rasa benci kepada kekafiran. Jadi kalau ada orang ngruwi jenengan amun nimbrung malah. Amun nimbrung, Bu, kita jangan nimbrung, kita benci. Iman wis imane wis kuat, lek ngaji wis sampai kok malah diobong karo apa tadi? Berita-berita bohong yang disebarkan belum jelas tadi. Paham tuh nggih? Itu maksudnya begitu. Ulaika murasyidun, itulah orang-orang yang rasyid, orang-orang yang mendapat petunjuk. Gitu nggih. Kata Ibu. Jadi tabayun itu penting nggih. Genah-genah iki penting. Jangan suka kulak warta, ngudal warta. Kulak warta ya ora entuk, ngudal warta ya. Kulak warta namanya kepo. Nggih, ngudal warta namanya berita bohong tadi, provokasi, betul langsung. Betul nggih, genah-genahan sik.
Subhanallah, amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kafarah majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.